kasus yang dilaporkan LNM ya semalam dari penyidik sudah menggelar perkara, kemudian dari penyelidikan menjadi penyidikan, sudah naik tahap. Tapi yang pasti menurut aturan semua saksi, bukan hanya Niki, semua saksi yang kemarin dimintain keterangan wajib dipanggil kembali dalam minggu depan. Doain saja. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur, ya, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu. Puas-puaskanlah kau joget-joget, ya. Teruntuk ya, Fadel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan, ya. Ini adalah minggu terakhir elu. Konflik panas yang menyeret artis kontroversial Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh sepertinya akan memasuki babak baru. Bagaimana tidak, upaya Nikita menggiring Fadel meringkuk di penjara melalui laporan pidana yang dibuatnya kini mulai menemui titik terang setelah sebulan proses penyelidikan berjalan. Pernyataan Nikita yang dialamatkan kepada Fadel beberapa waktu yang lalu, jika akan ada kejutan, kini mulai terungkap. Ya, baru-baru ini Humas Polres Jakarta Selatan memberikan keterangan jika kasus yang dilaporkan Nikita terhadap Fadel sudah naik tahap dari penyelidikan menjadi penyidikan. Lantas, akankah ucapan Nikita beberapa waktu lalu yang menyebut jika minggu-minggu ini adalah minggu terakhir bagi Fadel menghirup udara bebas karena sebentar lagi statusnya akan menjadi tersangka? Udah denger belum Bapak Kapolres bicara? Dia bilang, ya, ada pidananya. Begitu, Razman. Udah naik tuh jadi penyidikan, Razman. Hari Senin aku dipanggil, Razman, aku beserta saksi-saksi yang lain untuk di BAP ulang. Nanti kalau surat panggilannya udah datang buat tuh binatang, Kang Semir, jangan belagak sakit ya, karena ini beda, ini perkaranya udah beda, ini udah bukan klarifikasi. Ini udah BAP. Jadi kalau pura-pura sakit udah nggak bisa ya, jangan mengulur-ngulur waktu, percepat saja sudah. Kasus yang dilaporkan LNM ya semalam dari penyidik sudah menggelar perkara, kemudian dari penyelidikan menjadi penyidikan, sudah naik tahap. Ya nanti yang jelas kemarin kita meminta keterangan dari yang meriksa visum di RSCM ya, jadi dokter yang memeriksa visum di RSCM. Itu ada keterangannya, kemudian kejelasannya udah di penyidik ya, sudah disimpan di penyidik. Ya ini bukti awal. Jadi bukti awal yang sudah dikumpulkan mulai dari saksi, kemudian keterangan ahli sudah dapat ya. Jadi baru tahap penyidikan, baru naik tahap penyidikan semalam. Ya jadi kalau dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan memang sudah ditemukan adanya tindak pidana. Ya, tindak pidana itu ada dari alat bukti. Yang jelas alat bukti ada dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Kita sudah dari penyidik sudah menjadwalkan semua ya. Jadi yang kemarin sudah dimintain keterangan dari informasi, nanti kita panggil bersurat untuk menjadi saksi kembali di penyidikan dalam kasus yang dilaporkan oleh NM. Ya untuk sementara ini penyidik mendalami kasus yang dilaporkan ya oleh NM yang awal. Ya itu nanti jika memang ada bisa berkembang. Ya namun demikian penyidik sekarang mendalami kasus yang dilaporkan dari NM. Tapi yang pasti menurut aturan semua saksi, bukan hanya Niki, semua saksi yang kemarin dimintain keterangan wajib dipanggil kembali dalam minggu depan. Ya, tapi kapan? Nah itu pastinya jangan saya, nanti saya salah lagi. Prosesnya seperti itu. Jadi saya tidak akan masuk kepada perkara ini, tapi prosesnya seperti itu. Artinya kalau sudah penyidikan,
berarti sudah mengarah kepada siapa yang harus dipertanggungjawabkan, atau bahasanya siapa yang bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Doain saja. Kalau itu informasi dari Humas naik sidik, saya alhamdulillah ya, berarti proses berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan proses yang seharusnya. Karena memang berawal dari proses penyelidikan dulu, setelah itu penyidikan. Tapi informasi ini kalau memang itu disampaikan oleh Humas, berarti informasi itu benar. Karena memang yang mewakili penyidik untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah Humasnya sendiri. Nah, proses selanjutnya kalau memang sudah penyidikan berarti menghitung hari. Kita tunggu saja apa yang terjadi setelah ini. Artinya proses ini berlanjut, berjalan. Insya Allah segera para saksi akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Kalau kemarin dia dimintain keterangan sebagai diinterogasi atau klarifikasi atau permintaan keterangan, setelah proses penyidikan maka semua pihak yang beberapa waktu lalu diperiksa itu akan dipanggil kembali dan diperiksa sebagai saksi. Artinya proses ini sudah menemukan adanya peristiwa pidana dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Pasti ini kabar yang sangat menggembirakan. Saya pun berterima kasih banyak kepada penyidik, kepada Humas yang telah memproses laporannya Nikita sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan yang benar, sesuai dengan proses hukum yang ditentukan di dalam KUHAP seperti itu. Kalau itu saya belum komunikasi, tapi proses, jadi kita bicara proses ya. Proses setelah ini semua saksi yang beberapa waktu lalu diperiksa itu pasti akan dimintain keterangan lagi sebagai saksi. Jadi nanti kalimat di dalam berita acara pemeriksaan itu pasti pro justisia. Nah, jadi berita acara pemeriksaan artinya itu sudah masuk pada proses pro justia, bahwa Humas telah menyampaikan secara tegas proses laporannya Nikita Mirzani, dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kejahatan terhadap anak telah masuk dalam tahapan penyidikan. Artinya telah ditemukan adanya sebuah peristiwa pidana dalam laporan ini. Nah, kalau ada peristiwa pidana akan mengerucut siapa yang dilaporkan, tapi nanti akan ditentukan kemudian oleh penyidik seperti itu. Kalau ancaman hukumannya itu dalam undang-undang kejahatan terhadap anak maksimal 15 tahun. Sementara itu, pihak Nikita Mirzani menanggapi pernyataan Fadel yang sepertinya sedang berupaya mengalihkan isu yang sedang ramai mengenai laporan Nikita Mirzani terhadap dirinya. Fadel dalam beberapa kesempatan menyebut jika ada sosok berinisial AD yang dituding memiliki keterkaitan dengan Laura atau Loli. Hubungan seseorang yang berinisial AD dengan Laura bukanlah hubungan biasa. Oleh karenanya, patut diduga AD terlibat apa yang menimpa pada Loli saat ini. Dari situ, pihak Fadel menganggap sosok AD ialah orang yang harus bertanggung jawab atas hasil visum Loli. Belakangan berhembus kabar jika sosok AD diduga ialah ayah sambung Loli, yakni Antonio Dedola. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak Nikita atas tudingan tersebut? Huruf A itu gue udah tahu juga, karena sebelum pacaran sama gue kan gue tahu dia lagi dekat sama bule. Ya itu, jadi gue tahu. Ya artinya kamu merasa dikambing hitamkan atau gimana Pak? Ya kalau merasa dikambing hitamkan, ya lihat nanti aja gimana ke depannya. Kalau merasa dikambing hitamkan ya. Pria inisial AD itu seperti apa? Fotonya mana? Kemarin berdasarkan keterangan dari Dia pacaran sama kamu mungkin. Boleh saja dinyatakan. Misalnya begini, ada orang, berpacaran sama kamu, boleh saja kan. Ini berpacaran sama ini, mungkin berpacaran semua sama ini. Orang untuk ngomong begitu terus mau disalahkan seperti apa?
Boleh, silakan. Ya, Laura Maizani Mawardi itu anaknya siapa? Oke, berapa umurnya? Belum 18 tahun. Artinya anak di bawah umur orang tuanya masih ada. Secara hukum yang punya hak adalah orang tuanya. Oke, saya hanya memberikan ilustrasi hukum. Tidak perlu menjawab pertanyaan itu, tapi dengan saya menjelaskan Laura anak siapa, umurnya berapa, pertanyaan itu dengan sendirinya terjawab. Tidak perlu saya pertegas kembali. Pasti kita akan dampingi. Jadi itu menurut Undang-Undang Perlindungan anak yang belum dewasa. Menurut hukum itu anak yang belum 18 tahun. Jika anak itu masih di bawah 18 tahun, itu belum dewasa menurut hukum. Sehingga tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum. Termasuk seperti apa yang selama ini rame didesas-desuskan adanya sebuah laporan. Berarti mereka tidak paham tentang anak dan orang dewasa. Anak itu walaupun sudah 16 tahun tetap anak menurut hukum. Sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum sepanjang dia masih belum 18 tahun ke atas. Artinya apapun perbuatannya tidak sah. Semua perbuatannya harus diwakili oleh orang tuanya. Itu hukum yang berbicara, bukan saya. Jadi apapun yang disampaikan selama ini berarti tidak paham tentang undang-undang perlindungan anak, tidak paham anak yang dewasa itu umur berapa. Anak yang dewasa umur berapa itu, jika anak belum dewasa maka dia tidak punya hak melakukan perbuatan hukum kecuali didampingi orang tuanya. Nah, orang tuanya sebagaimana yang Anda sampaikan sendiri, namanya Nikita Mirzani. Bukan nama-nama yang selama ini rame ingin menjadi orang tuanya. Kalau Laura alhamdulillah ada di safe house. Sekali lagi safe house-nya ada di mana itu menjadi rahasia mereka. Saya pun tidak tahu siapapun yang terlibat. Jadi saya tidak akan menyebut nama takut salah, saya tidak akan menyebut identitas takut salah, tapi semua yang terlibat, semua yang diperiksa menyebut nama-nama tertentu dan dianggap terlibat dalam peristiwa ini pasti sama penyidik dipanggil. Gerilya yang dilakukan Fadel dan kuasa hukumnya dengan mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi terkait surat Loli yang disebut-sebut sempat akan melaporkan ibu kandungnya Nikita Mirzani tidak lain merupakan upaya perlawanan hukum yang ditempuh Fadel dan kuasa hukumnya. Tidak sampai berhenti di situ saja, Fadel dan Rasman juga mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan Nikita atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Lantas, sudah sejauh mana laporan Rasman terhadap Nikita? Iya, diajukan ya, mungkin diajukan ke penyidik ya, yang jelas kemarin menyerahkan bukti yang diserahkan langsung ke penyidik. Nah, buktinya itu ada di penyidik ya. Untuk isinya dan lain-lainnya ada di penyidik. Ya, kemarin sudah sudah didalami ya, sudah di meja penyidik, kemudian sudah didalami ya. Pasti semua jadi semua kita panggil kembali, minta keterangan dalam tahap penyidikan ini. Bahwa kedatangan kami ataupun aktivitas kami hari ini dimulai dari Kementerian PPA dan juga ditindaklanjuti pada malam hari ini ke Polres Jakarta Selatan, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum. Kenapa saya mengatakan melaksanakan kewajiban hukum? Karena ada ketentuan dalam negara kita, pasal 108 KUHP ayat 1, dinyatakan bahwa siapa saja yang mengetahui, siapa saja yang melihat, dan siapa yang menjadi korban, maka dirinya berhak untuk menyampaikan aduan atau membuat laporan kepada penyidik. Dan alhamdulillah teman-teman juga tadi menyaksikan bahwa Kementerian PPA menyambut baik aduan kami dan berjanji akan menindaklanjuti itu. Artinya teman-teman semua, kita ingin proses penyelidikan yang hari ini berjalan
akan lurus, tidak ada intervensi siapapun, dan Kemen PPA juga berkomitmen bahwa keadilan untuk LM ataupun keamanan untuk LM ini adalah yang paling utama. Oleh karena itu, setelah koordinasi di Kemen PPA dan juga koordinasi di Polres, insya Allah dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti ini dan akan melakukan upaya hukum litigasi. Artinya kami akan membuat laporan polisi dan atau aduan. Kementerian PPPA dan juga udah kita serahkan juga ke penyidik supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini, karena kita semua akan fokus ke substansi hukum. Berdasarkan keterangan ini, kami akan lanjutkan Saudara Bangkit dan keluarga Pak Bajide untuk membawa ini ke pihak berwajib, apakah Bareskrim atau Polda Metro, untuk melaporkan 3 poin tadi. Yang terakhir, teman-teman semua, kalau persoalan ini selalu disampaikan oleh kuasa hukum, oleh MM, sudah dapat bukti, sudah dapat ini, dapat itu, apa yang dapat? Faktanya, saya datang tadi dengan penyidik, kami tanya dan kami diskusi. Apa kata penyidik? Bang, kami on the track. Saya tanya, apakah Adinda ikut melihat YouTube? Tidak, kami tidak mau campur urusan itu. Kami on the track. Maka closing kami adalah pemeriksaan terhadap 3, 1 dari Kementerian PPA, yang kedua pemeriksaan dari saksi dari luar negeri, kami minta dilakukan via Zoom atau via daring, yang ketiga gelar perkara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.